Ini kita mau bahas ya, maksudnya kayaknya di kota Depok, nggak Depok juga sih, di sejumlah Serentak wilayah ya, juga udah ada perubahan lah di Sebenarnya yang lagi berebut kursi juga ada ya, yang baru kemarin juga, bahkan sekarang masih masih panas kayaknya kalau dipegang, boy. Baik di pileg maupun di pilkada. Makanya dia mengharapkan ada sosok putra daerah yang memang bisa mempersatukan suara Golkar dan sosok yang dimaksud ini balik lagi bersama kita di Spill Tipis by Radar Depok. Hari ini formasi lengkap ya. Formasi lengkap. Kemarin kemana aja emang Ger? Biasa bang. Aslelohe. Biasa. Rapi banget hari ini. Iya dong. Anjing, habis menghadap siapa? Baju kebesaran. Habis menghadap apa? Menghadap siapa nih? Nah, Makanya kebanyakan sakit. menghadap ketua partai politik kali. Ya, ini kita mau bahas ya, maksudnya kayaknya di kota Depok, nggak Depok juga sih, di sejumlah Serentak wilayah ya, Bang. juga udah ada perubahan lah di struktur partai. Kita bahas satu-satu, selewatan aja, tapi beberapa sih ada yang perlu kita kulik lah gitu. Oke. Dari siapa? Gerard mau yang pertama apa Arnet Tanjung yang pertama? Sepertinya Pak Pemret duluan. Untuk malam ini. Ayo. Yang belum lama nih ya, gue bahas aja yang belum terbaru, lama. dia paling terbaru soalnya, Bang. Ya, Partai Kuning ya kan, Golkar lah. Mengejutkan. Ya mengejutkan kan. Sebelumnya kan ketuanya itu kan Farabi ya, ketua Farabi yang sekarang menjabat anggota DPRD Jawa Barat, digeser lah sama pusat, digantikan sama memang belum. Mungkin nanti ada pesaingnya atau untuk menduduki di ketua ini. Pertama yang udah muncul sih nama Haji Tajudin Tabri atau HTJ. Ya kalau dari backgroundnya memang ya siapa sih yang nggak kenal HTJ kan gitu. Dari kontroversinya sama perayaan suaranya sendiri kan dia Tertinggi. terbesar Ya, terbesar terbanyak di kota Depok itu hampir 20.000 pileg kemarin. Makanya ketika ini dari ketua bidang ya yang menyebutkan baru nama HTJ yang baru dicetuskan, kemungkinan mungkin memang pasti ada aja yang bukan yang nggak suka ya, maksudnya pasti ada persaingan karena ini kan partai juga partai yang terbuka, bukannya fatsun satu orang gitu. Kayaknya emang kalau Golkar itu memang harus seperti itu kan dari dulu. Ada informasi apa tentang Golkar? Ya Golkar Ada lawannya? tentunya ya memang kalau secara formil memang belum ya. Jadi Bang Fahmi tadi itu udah bukan spill tipis lagi ya Bang. Calon Ya, kuat jadi, lah itu. Ya artinya memang perhelatannya belum ada untuk pergantian ketua ini ya Bang. Ya nunggu Jawa Barat kok nggak salah. Ya tapi memang dari pusat udah ada arahan-arahan tadi. Yes. Ya biar mau Jawa Barat sudah. Iya udah ya. Daniel. Nah, ternyata orang yang memang nggak ditunjuk pusat, tapi memang punya ketokohan lah di Depok Basis itu. Suara juga. Basis suara juga. Ya punya hasrat lah untuk maju. Nah kalau ini kayaknya nggak perlu di-spill namanya. Kalian juga pasti tahu kok. Siapa? Tokoh. Pokoknya itu tentunya tokoh. Nah tadi sebenarnya gue juga ketemu sama salah satu kader Golkar lah di Beji, ya ngobrol lah sama gue terkait adanya dinamika ini Bang. Ya kan dia memang dia punya harapan Golkar Depok itu ya dipimpin sama putra daerah gitu. Ya dia salah satu orang yang memang ada di barisannya Babai Soemi ya kemarin ya. Sebelumnya. Ya mantan ketua Golkar sebelumnya gitu. Jadi ya itu harapan dia tadi supaya Golkar nanti di pileg selanjutnya itu mendapat hasil yang maksimal. Dengan cara apa tadi? Suara yang dibawa ini jangan sampai pecah gitu. Yes. Karena dia sendiri sebagai suara yang di akar rumput itu kemarin tuh pecah Bang. Baik di pileg maupun di pilkada. Makanya dia mengharapkan ada sosok putra daerah yang memang bisa mempersatukan suara Golkar dan
sosok yang dimaksud ini ya yang tadi yang gue sebutin tadi ya. Lah emang ATJ bukan orang putra daerah, dia lahir Emang. di Depok, gede di Depok, gimana juga tuh? Ya Tokoh senior. kan banyak putra daerah Bang. Iya. Belum senior berarti Apalagi ya. bicara Golkar ya. Karena memang Golkar itu menurut dia punya Golkar itu memang punya potensi karena dia kemarin dia melihat tren di BCL sendiri ya Bang. Itu ada newcomer dari Golkar yang Iya. dapat kursi Bang Samuel, Iya. Bang Samuel dapat kursi dan raihan suaranya itu di atas ketua DPRD di saat itu Bang. Dia satu dapil sama ketua DPRD. Artinya dia melihat bahwa pergerakan Golkar ini di bawah. Ketua DPRD-nya Putra saat itu. Iya, waktu masih bukan Golkar ya. Iya. Bukan. Ya ketua DPRD kan PKS. Nah, karena itu dia berharap dengan nanti ketika Golkar dipimpin sama tokoh Putra Depok gitu ya kan, sama tokoh yang dimaksud ini, bisa membawa perubahan-perubahan untuk Golkar Depok sendiri. Berarti narasumber lo ini arahnya lebih ke tokoh ini dong, bukan ke HTJ maksudnya Ya, gitu ya kan? Betul. Tokoh ini mantan dewan atau pernah jadi dewan atau akan jadi dewan? Atau masih fresh graduate? Masih fresh graduate tapi Fresh graduate nggak tuh? tapi dulu bajunya warna coklat ya. Oh berarti dari PNS. Oh iya dari PNS. Udah nyemplungin diri. Kita spillnya tipis aja jangan banyak-banyak ya. Biar ditebak. Ya mungkin bakal seru kalau memang ada pembanding ya, maksudnya Ya. lawan HTJ. Tapi kalau memang nggak ada juga, gue kalau ngelihat HTJ juga memang dia perintis lah. Emang kalau gue kenal deket dari udah lama, dan memang dia ini periode yang keempat kalau nggak salah. Kalau memang udah saatnya ya pasti jadilah gitu aja sih. Nah, jadi putra daerah lawan putra daerah ini. Beda wilayah aja. Tapi kan emang tinggal putra daerah daerah mana itu nih? masih banyak. Kalau di Golkar itu rata-rata emang banyak kan putra daerah. Iya, gitu. asli ya. Nah, salah satunya yang masih di PNS juga kan anak tokoh putra daerah tuh. Iya. Empok tuh. Tapi memang Partai Kuning sih gue yakin lah banyak ini stok apa putra-putri daerah lah ya Bang. Iya. Ya kan dia kan partai gaek lah, maksudnya partai tua gitu Partai kan. tua. Ya belum ada katanya mau transfer pemain nanti 2028. Nah, itu memang juga. memang bakal ada letupan-letupan di 2008 itu. Sebelum 2029. Masih kita bahas di Golkar apa mau geser? Ada informasi yang geser masih Golkar Ya, nih. gue tipis doang tadi yang mau pindahin pemain inisialnya H juga ya katanya ya. Iya. Udah, kita pindah partai. Ya itu jelas tuh. Keren tuh. Gue lagi mikir lagi hak lagi. Oh iya. Ya, siapa tahu namanya Harnet. Iya bisa. Herat. Iya, bisa. Hami. Junior. Gue orang Spanyol ya. Emang ada yang seru lagi ya? Oke. Ah iya. PKB. Oke, PKB. Paling seru ya. Langsung kita di Nah, syuting. karena memang sedang proses. Proses, semua lagi proses. Gimana? Kan lu datang waktu awal musyawarah. Kuning ke hijau. Ya kalau PKB ya kan yang udah publik tahu ya, dia kan sudah melakukan muscap. Muscapnya itu berhasil menjaring 5 nama, 5 kandidat, dan 5-5-nya itu 4 itu sebagai anggota DPRD, 1 dari Jawa Barat yang kita tahu ketua PKB sekarang. Definitif lagi incumbent ya. Ya, Bang Faizin, terus ada Bang Siswanto, ada Bang Abdul Hoir, ada Bang Baba ini yang juga senior, dan ada Bang Iwan. Nah, memang yang sisi menariknya yang udah menjadi isu juga di luar ya tentang skema penjaringan munculnya, bukan penjaringan, skema munculnya nama Bang Baba ini. Nama Bang Baba ini secara di muscap yang dilakukan secara tertutup ya. Waktu itu juga gua hadir di situ. Dia direkomendasikan oleh 4 pimpinan anak cabang. Dari 11. Dari 11 dia dimunculkan itu ada Cipayu, ada Sawangan, ada Beji, ada Cimanggis,
Kalau nggak salah terakhir itu Bojong Sari kalau nggak salah. Oh justru Cipayung malah enggak. Cipayungnya malah nggak. Rumahnya sendiri tuh. Ya karena Cipayungnya kan ada Om Siswanto juga ya kan yang menjaga keseimbangan di situ ya kan. Nah kan memang kalau kita tarik mundur di spill tipis kita bareng Bang Babai kan juga beliau juga Punya hasrat. Secara tersirat dia bilang kalau untuk karir politik Bukan terserah mana yang ngucap itu. Iya. Udah tulis surat itu namanya. Bukan kalau terserah memang lagi mau itu. jadi karir partai politik kan pasti ujungnya ada di ketua partai dia bilang begitu. Dan akhirnya mau eksekutif dia. Ya emang ujungnya mau ke eksekutif makanya harus meraih ketua dulu Iya, katanya. dia bilang begitu. Nah, di situ coba gua berdiskusi ya sama teman-teman di PKB. Dia bilang kalau teman-teman PKB juga menyarankan ini, melihat ini bahwa satu improvisasi yang tidak tidak terduga dari teman-teman. Nah, itulah lincahnya mungkin Bang Baba ya. Ini dia lincahnya dia ya. Jadi pas gua ngobrol di situ, kita juga nggak tahu ternyata sudah terbangun konsolidasi itu. Dia bilang begitu. Oh jadi maksud lo ini sebenarnya Babe ini di luar circle dia nih. Kemungkinan besar begitu. Tiba-tiba punya akrobat sendiri dia. Akrobat. Gue senior. Ya makanya gue bilang emang lincah senior ini. Tapi ya melawan dengan ketua Bang Faizin ya yang mempunyai pemetaan. Ya basis suaranya juga basis kuat. suaranya politiknya juga bagus. Terus juga memang raihan PKB juga saat pileg kemarin dan pilkada juga bagus ya. Itu yang menjadi mereka tetap di luar masih tetap solid begitu. Mungkin cuman ada satu atau dua orang yang kadang suka nggak keluar jalur ya, tapi mau timbul dengan menonjol lah, lebih menonjol sendirinya gitu ya. Makanya coba, tapi dia bilang ini nggak masalah. Ini menjadi satu dinamika di dalam internal PKB sendiri. Dia bilang begitu. Emang saat ini kemarin mereka sudah melakukan uji kompetensi dan kelayakan di DPW Jawa Barat 5-5-nya. Memang dari kelima itu kalau dilihat secara semiotik mereka foto bersama, bajunya seragam tapi satu celananya ada yang berbeda di situ. Siapa yang beda? Bang Baba yang beda sendiri celananya. Emang pakai celana apa dia? Dia makanya semua krem. Tapi Bang Babai sendiri yang memakai warna coklat. Jadi ada satu perbedaan kayak nggak sinkron gitu. Nah, di Itu situ yang gua- disebut dia di rural circle. Ya, makanya gua Jadi mungkin ada satu grup WA yang nggak ada Bang Babainya. Salah kostum. makanya di situ gue sempat notice Bang Siswanto ya. Loh kok ada perbedaan sendiri baju enggak tapi celana sama nggak apa-apa om wajar. Cuman coklatnya dia agak lebih tua katanya gitu. Nggak lebih muda. Oh ya siap. Berarti masih satu warna tapi mungkin beda pemudarannya kali ya. Ada yang tua ada yang ini. Nah kalau PKB ya seperti itu ya Bang. Dan mereka juga membangun solidaritas di dalam partainya juga. Gue secara pribadi mengapresiasi gitu. Sekarang dia memang lagi kuat banget buat pemilih pemula. Gen Z mereka tuh melakukan pembinaan sama Gen Z itu cukup luar biasa. Terus dewan-dewannya pun mulai vokal nih di gedung parlemen gitu kan. Ada Siswanto, ada Abdul Hoir, terus ada siapa ya Bang Babai sendiri gitu ya yang memang juga concern sama-sama di masing-masing komisinya begitu. Jadi dia memang saat ini PKB itu sedang menonjol. Dan sempet juga gue nanya ke Pak Wakil Wali Kota yang notabene juga kader PKB, coba kenapa nggak masuk dalam penjaringan ketua PKB? Ya justru itu jadi pertanyaan kita juga. Ya. Kenapa ada seorang wakil wali kota nggak ada di situ namanya gitu? Ya dia beralasan satu, dia mau fokus untuk melayani masyarakat sebagai eksekutif. Terus yang kedua kan dia juga sebagai wakil DPW ya Bang. Oh di DPW. Di DPW dia juga sebagai kader di DPW. Kemarin dikukuhkan itu saat dia berhasil terpilih menjadi wakil wali kota, langsung
stempel sama PKB tuh jadi kader di Jawa Barat langsung. Emang sebelumnya dari mana? Nah, dari situlah dia. Nah sejauh ini sih PKB begitu. Sampai sekarang dia masih seirama ya, masih apa namanya? Cuman itu aja yang tadi gue bilang Bang Baba. Hasilnya kapan itu? Dia masih belum tahu karena hari ini DPW belum memutuskan hasil UKK itu. Setelah itu nanti akan beberapa nama mungkin akan diajukan ke DPP. Nanti DPP sendiri yang memutuskan. Berarti maksudnya dari 5, 3 apa 2 apa 1 langsung. Sejauh ini belum tahu Bang ditentukannya berapa. Dia nggak ada jumlah kayaknya. Tapi nanti yang misalnya kalaupun satu, kalau misal pun 2 yang masuk nominasi misalnya 2, 3 atau 5-5-nya begitu menjadi ajuan ke DPP ya hasil nanti dari DPW sendiri Bang. Kurang lebih sih begitu kalau Ya, seperti yang dibilang Bang Babe ya waktu podcast di sini emang PKB dan Golkar itu pemilihan ketuanya berbeda ya. berbeda. Ya. Enggak, kalau gue lihat juga, maksudnya ini kan Bang Faiz ini kan baru 1 kali ya jadi ketua ya, apa udah 2 kali? Sekali. Baru sekali kan. Nah, mungkin ini ada pertimbangan juga mungkin dari pusat, bisa jadi Bang Faiz lagi atau ada orang baru perubahan gitu kan. Kalau bisa dilihat ya paling nggak jauh yang punya modal sama yang namanya besar. Iya. Yang punya modal Abdul Hoir, yang namanya besar Bang Babay, nggak jauh dari 3 ini paling kan gitu. Ya Abdul Hoyer sama Bayu suruh bergabung aja. Tapi kayaknya udah di rantai. Bang Hoir ini udah dirantai sama Pak Ketua. Jadi kalau gua melihat SKB KSB Ketua Sekretaris Bendahara memang yang sejauh ini ideal dan yang bisa kita lihat secara kasat mata ya 3 orang itu ya Bang. Ya. Ada ketua misalnya mungkin bisa di Bang Faizin. Ini prediksi kacamata redaksi ala Arnet nih. Jadi ketuanya ada Bang Faizin, sekretaris Siswanto, dan bendaharanya Hoyer. Abdul Hoyer begitu. Nah, kenapa sekretarisnya bukan Bang Iwan lagi? Karena mereka punya hasrat untuk menaikkan Bang Iwan ke DPW Jawa Barat, Bang Faizinnya ke DPR RI karena isu pemecahan dapil ini mereka juga sedang menggodok itu. Jadi Pak Sujatmiko tetap dengan Bekasinya, Bang Faizin karena dia sudah di Jawa Barat dan mungkin sering ketemu dengan masyarakat Bogor, kota Depok dan kota Bogor. Nah, di situ ada peluang-peluang yang bisa dilihat. Untuk RI. Nah, Bang nanti tinggal merendeng menarik Bang Iwan untuk Jawa Baratnya, kurang lebih begitu. Jadi udah punya simpul-simpulnya lah nih. Tapi emang perlu kita bahas juga tuh soal kota Depok sama kota Bogor yang bakal ada perubahan dapil ya. Tapi kita bedah lagi selain itu. Tapi menarik memang kalau PKB ini. Maksudnya diam-diam tapi di bawah di dalam partainya sebenarnya ada sikut-sikutan yang gue tahu gitu kan. Ya persaingan lah. Iya, cuman emang nggak mencuat aja. Kayak yang mencuat itu yang kemarin yang terakhir kan soal kasus yang di Dewan justru kan. Soal sama anggota kan gitu. Ya kita tunggu aja nih informasi terbarunya. Si Ibu. Oh, inisial itu. Ya, inisial Tati. R. Tapi emang kayaknya masih di luar negeri kok. Ada informasi apa lagi? PKB mau digeser lagi apa masih di PKB ya? PKB baru sebatas itu karena memang ya saat ini yang musnah cuma PKB. Kalau partai lain kan sudah selesai. Belum selesai. Golkar belum lagi berjalan kan? Golkar yang nggak ada musnah itu Gerindra. Ya udah langsung kan? Gerindra paling yang info yang kita pegang itu restrukturisasi. Ya, terakhir yang sama Bang Pradi sama Bang Haji Hamzah juga kan? Jadi tetap ketua itu Bang Pradi, Sekjen Bang Hamzah, Bang Edi Masturo jadi bendahara. Menggantikan almarhum Bu Kiki. Oh iya. Jadi paling struktur situ sama, infonya Ketua Dewan Pembina Pak Wali Kota. Yes. Jadi Pak Nuroji infonya tidak menjadi ketua, tetap di unsur pembina tapi infonya ketuanya berubah dari Pak Nuroji menjadi Pak Wali Kota. Infonya seperti itu. Jadi terakhir memang seperti itu. Jadi belum ada perubahan lagi. Kalau hitung-hitungan untuk pileg
Gerindra juga seru. Ya, ada Dia juga. udah mulai ini ya bang. Terakhir kan memang sudah kita ini nih apa namanya desas-desus kabar burung. Ya Bang Pradi naik dia Ke mau DPR RI. DPR RI dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Pak Nuroji infonya pensiun dan mungkin dari partai dirasa sudah cukup. Ya, mengabdi ya. Karena kan ini sudah tahun keempat beliau berarti 20 tahun. Jadi DPR RI. Sekjen Bang Hamzah naik ke provinsi. Wow. Jadi tinggal nanti apa namanya mencari pengganti sepadan dari Bang Hamzah di DPRD Kota Depoknya. Khususnya di dapilnya dia. Iya Cilodong Tapos dan kata-katanya juga Bu Yeti juga katanya pindah daerah jauh gitu. Itu juga menjadi tantangan besar karena memang Bu Yeti itu anggota senior Ya. di Dapil Cimanggis dan namanya sangat jejak gitu. Kalau benar artinya kehilangan apa namanya pionir yang di Kota Depok ya. Ya. Cukup berat untuk Gerindra, tapi ya tentu kalau kita bicara dengan apa pengurus-pengurus di DPC ya mereka sudah ada hitung-hitungannya. Jadi bagaimana siapa mengganti siapa ini sudah dihitung lah. Jadi apa namanya untuk memuluskan 2 periodenya Pak Wali Kota. Yes. Karena memang Gerindra pun di pusat kan survei terakhir nomor 1 dia. Ya, masih. Jadi dia nomor 1 menggeser PD Perjuangan, meninggalkan Golkar juga. Jadi ya tentu nama Pak Prabowo masih menjadi ini ya, menjadi magnet. Dan mungkin di tingkat Provinsi Jawa Barat ya artinya gini, tarikannya nih dari Jawa Barat, dari nasional ke Jawa Barat ke Kota Depok ini Gerindra semua tarikannya. Dan isinya raksasa semua. Ketua Umum, Presiden di Jawa Barat, KDM, Iya. kader ininya apa kader kuatnya lah. Kan dia waketum kan di pusat kan dia waketum. Di Depok ya udah Pak Wali ya sebagai apa namanya kader Gerindra dan mungkin ya biarpun juga infonya dari Gerindra tuh ada mau perpindahan pemain juga net. Iya bener bang. Iya, katanya Ya, kader ada, perempuan ya, memang kader ada. perempuan ya, Kader perempuan gaya laki. kader perempuan ya mau perpindahan. Dan apa namanya tentu juga ada yang ya ada yang katanya mau masuk juga. Soalnya tadi yang gue sebut tadi inisial H juga katanya ke Gerindra juga bisa tuh Moy. Iya, kalau nggak ke kuning ke Gerindra Nah, kan. katanya begitu Oh inisial. iya, gue baru nggak lagi. Karena memang inisial H ini juga sangat dekat Iya. dengan kader di Gerindra Kota Depok. Lengketnya bukan main gitu dari dulu. Jadi memang apa namanya desas-desusnya sangat kuat karena untuk ngincer di salah satu dapil menjadi 2 kursi. Iya. Inisial H ini gitu dan tentu yang hitung-hitungan Gerindra itu lagi ngitung-ngitung yang di dapil BCL ternyata. Jadi saat itu tuh ketika Bu Kiki tidak menjadi lagi kan Bang HB sendiri ya. Iya. Ya, sendiri. Bang Muhammad ya. Bang Iya. Muhammad HB itu sendiri. Itu artinya ada satu plot yang kosong. Sementara waktu itu kan dapil 2 tuh, 2 orang. Iya, nih siapa penggantinya? Apa namanya? Menjadi ini juga menjadi PR. Dan mungkin salah satu yang siap maju temen lu Moy, Bang Juri. Bang Juri maju dia. Ketua PK ya. kan ya. Ya. Iya sebutnya PK. Apa sih kalau pengurus PAC. PAC, ketua PAC Gerindra tuh. Bang itu Juri maju. Kalau Gerindra gitu artinya minim konflik. Yes. Karena memang udah patsunnya daripada berantem kan udah gue tunjuk nurut semuanya. Iya. Itu yang sebetulnya mirip-mirip juga sama PKS ya kan. Ya. Iya. Nah, kalau Gerindra sih yang kita lihat, yang gue lihat seperti itu aja. Jadi artinya dia tidak ada gejolak. Itu menguntungkan secara ini pandangan gue ya. Secara dia persiapan. Jadinya apa? Fokusnya udah langsung satu ke depan, tidak untuk Iya. naik dinding nih. Misalkan berebut kursi dulu, Iya. malah ribet. Orang udah nyampe baru ribet sendiri, dia udah maju. Mendingan dia pilih, dia serahin ke pusat. Apa kata pusat jadi wasit yang disetujuin ya udah. Itu apa namanya kalkulasi Gerindra menurut kita itu ya. Mungkin kalau partai lain gimana?
Ya memang kalau Gerindra betul Bang, dia rapi ya, dia tuh rapi. Mereka solid satu suara begitu, karena dari pusatnya juga tegas, dan perhitungan pusat, pengkajian dari pusat juga bukan main-main, udah rapi maksudnya. gitu. Jadi dia ngasih satu penunjukan dengan alasan yang kuat, dengan pemetaan yang kuat juga begitu. Nah, yang kebetulan juga memang yang lagi sebenarnya yang lagi berebut kursi juga ada ya, yang baru kemarin juga, bahkan sekarang masih masih panas kayaknya kalau dipegang, boy. Kayak P3 gitu ya kan ya. Kemarin kan ya, antara Pak Sekjennya dengan Ada apa ya? Ketuanya, iya. dengan ketuanya Prof Mazhab ya. Ada apa dengan partai berlambang Ka'bah ini? Iya, padahal kita lihat baik-baik aja, tapi tiba-tiba itu juga cukup mengejutkan juga gitu, karena Ini kan dalam tanda kutip bisa disebut pembelotan nggak sih itu? Iya. Kayak gitu tuh ada berantem begitu. Cuman sepertinya Bapak Haji Profesor Mazhab tidak terlalu menanggapi serius ya. Iya. Karena kita memang desek terus tuh ya. Pak Prof, kita waktu itu pengen, bukan kita pengen, memang kita cobalah, ayo kita pengen ada apa? Ada apa, Ya, gitu. sepertinya Pak Prof punya pertimbangan lain. Tapi memang sebelumnya setahu gua Bang Mazhab ini bukan orangnya Margiono. iya. Nah, ketika di pemilihan pusatnya dengan sekelumit, dengan banyak kericuhannya lah, akhirnya kan nama Margiono itu muncul kan, dan itu juga sempat dibantah karena kok pelantikannya di dalam ruangan kan gitu. Nah, akhirnya dengan sesegera mungkin Margiono ini melakukan legalitas ke Kemenkumham dan udah keluar. Nah, akhirnya sah. Nah, Bang Mazhab ini belok ke Margiono mungkin. Nah, yang sebelumnya, iya. Nurutlah. Iya. Enggak, tapi kayaknya mungkin ya dari DPP melihatnya juga sudah mewanti-wanti kayaknya ya Bang. Dia sudah mewanti-wanti siapa nih yang memang loyalnya tinggi terhadap ketumnya gitu ya, Pak Mardiono. Makanya memang bahkan dari jauh-jauh hari kita udah dapat bahwa ada beberapa nama di Depok yang menjadi sorotan. Ya. Yang sebelum misalnya pas Pak Mardiono jadi, nama Bang Mazhab ini memang udah mau disingkirkan Ya, gitu. Kita udah dapat informasi itu. Ya, karena memang awalnya dia bukan di Pak Mardiono. Ya. Mungkin ini manuver namanya profesor ya kan. Iya. Namanya profesor, wah udah mau begini nih, mungkin dia langsung belok, makanya ditinggalin nih terah-terahnya dia, maksudnya rombongannya dia yang kayak sekjen tadi, yang Iya. yang maksudnya yang apa tuh PAC kalau dia PAC itu beberapa PAC yang juga ditanggil nama dia gitu. Seru memang, masih kita tunggu aja. Ya, P3 masih Kayaknya P3 emang harus ada pembahasan sendiri sih. Iya. ya, ntar ini kita siapa tahu Prof Mazhabnya mau buat kita berbincang atau Mas Ya, Sekjen. Prof. Tapi kalau Bu Kiel juga santai-santai aja ya dia. Dia nggak Bu ngambil Konita pusing. Lutfiah. Ya. Bu Kiel mungkin sibuk mengurusi Masyarakat. urusan di parlemen. Ya, dia badan kehormatan So tau sih. lah. Ya, badan kehormatan ini. Salah satu yang ngurusin ibu yang itu kemarin. Ibu ngurusin ibu. Oh, iya, benar-benar. Tapi informasinya Bu Kel gimana sih tentang P3 Depok ini, Ger? Nah itu dia ya memang sih kalau gua secara pribadi memang dinamika P3 ini gua nggak begitu mengikuti, apalagi khususnya yang di Depok. Tapi memang kalau dari info yang gua dapat itu memang Bukel ini ya belum tahu nih gitu, apakah ke Pak Mazhab yang udah fatsun dengan Pak Mardiono gitu ya, Margiono. ya, atau ke seberangnya itu yang belum terbaca Bang, gitu. Memang maksudnya dengan ada berita kita nih, ada berita sekjen yang membelot lah, maksudnya ini ada orangnya ke tangan kanannya Pak Mardiono sendiri langsung kok radar begini sih gini. Enggak, kalau kita bilang selagi ada yang emang ada letupan, ada yang memang ada beritanya, ada peristiwanya, kita nggak bakal menutup mata. Kita bilang gitu. Selagi memang itu Pak Mardiono benar dan ini Pak Mazhab benar, maksudnya ya udah kita beritain aja, kita bilang gitu. Kita nggak punya ada Memang kepentingan Nggak ada apapun ya, Bang? kepentingan apa-apa kita. Seperti yang tadi gue bilang kan, kalau Bu Kiel ini memang kita gua belum ngelihat
Bukiel ini kemana gitu ya kan? Karena gue yakin pasti Bukiel juga pasti punya perhitungan yang matang ya dalam konflik ini ya gitu. Karena jangan sampai salah langkah gitu ya bang. Yes. Dia mah nggak ada, dia mah siapapun ketuanya dia tetap jadi dia mah. Dia tokoh perempuan luar biasa dia. Ya kayaknya sih emang maju Inspiratif. besok 2029. Maju 2029. Siapa tuh? Soalnya kan katanya kan saya mau menunaikan tugas saya dulu sebagai anggota DPRD. Iya. Oh itu kan podcast kita terakhir. Kata dia kan ya. Makanya Kalau kedepannya kalau memang Direstui Apa orang dia bilang tua. kemarin ya? Direstui orang tua. direstui orang tua dan dipercaya masyarakat, kenapa enggak? Betul, Dia ya. gitu. Jadi mau bareng Pak SS atau bukan? Bisa jadi. Bisa jadi. PNS politik lagi, bukan PNS. kalau aku sih yes. Kirain ada yang PNS gitu. Justru ini udah nih ya. Udah P3 mau ada tambahan lagi? Nanti aja. Nanti aja. Biar Justru ini PKS nih. Diam. Kayak meski udah dibahas ya kemarin ya maksudnya. Iya. diam silaturahmi. Iya sih udah gitu ketua baru. Iya. Ya kan gak ada yang tahu. Tapi memang PKS duluan ya bang dibanding partai politik Iya. yang lain. Iya. PKS sudah duluan ya. Enggak. Dia duluan Herdian PDIP justru duluan. enggak bang, dia dulu. Emang PKS Dia duluan? paling pertama sekali dia. Pertama ya? Ya karena Ya berani memilih orang tidak populis loh. Iya. Ya, perhitungan matang tuh. Sejauh ini gitu memang. Ya hitungannya itu ada hitungannya lah. Iya. Kenapa gue sebut tidak populis? Ya gue nggak kenal. Iya. Ya. Mungkin di kalangan internal PKS iyalah ketua Cimanggis kan. Iya betul. Cuman kan, waduh, bukan dewan, non parlemen. Wah tiba-tiba, ya PKS begitu organisasinya jalan. Yes. Itu sehat dia. Dan dia harus waspadai. Ketika orang masih kisru, ketika orang Betul. ngebahas tentang pileg Ya, gua nggak itu, tahu ya, itu. dia ngebahas pasti sudah membahas, tapi dia lebih menunjukkan keluasannya dia sama apa? Dia mau Wait and see. iya. Dia Gitu. PKS itu wait and see. Tunggu, lihat aja nanti loh. Ini analisa gue ya. Ini analisa gue. Ada Supriyat Bang Ade ini kan Cimanggis ya. Iya. Cimanggis. Ketuanya Cimanggis. Kemungkinan besar Bang Ade ini maju besok. Makanya disiapkan ketuanya. Bisa dulu deh. Bisa. Ya, iya, jadi gini, memang saat ini yang menjadi kalau di papan catur rajanya memang Pak Herdianto. Seternya Ya. Nah, Pak Ades, Ya, Ades ini kayaknya Supriyatna emang udah di-setting ya. dengan jabatan beliau sebagai ketua DPRD kan sangat luas ya. Berbicara apapun aja, jabatannya mendukung. Dan dia silaturahmi politiknya kuat. Dapurnya Depok dia tahu ya, ketua Banggar juga kan. Jadi dan komunikasi lintas partainya akan lebih kuat daripada ketua DPD karena apa? Dia di parlemen. Ya. Ketua DPD nggak tahu ada omongan apa. Ades tahu. Jadi memang seternya dia. Canggih. PKS canggih. Ya di maksudnya Bang Ades juga nggak, maksudnya di struktur partai juga nggak main-main. Dia juga ketua MKD kan. MKD. Nah, jadi tetap dia kehormatan mengawasi ya. Dia tetap mengawasi walaupun bukan ketua ya, ketua DPD gitu. Bukan pengambil pengambil keputusan nggak sih itu? Pengambil. Kan ada kayak Dewan Suro lah ibaratnya kayak gitu tapi kelas lokal kan gitu. Ya mungkin kita lihat lagi Usianya nanti. masih muda lagi ya. Apa tuh? Bang Ades ya. Masih. Terbilang muda maksudnya ya Bang ya. Ya memang apa PKS itu ya gue ngelihatnya agak beda ya karena di posisi kemarin pilkada kan dia kan berkoalisi dengan Golkar gitu ya kan. Di saat Golkar masih tetap keras-kerasnya gitu ya kan. Yes. Tapi PKS udah berani kendor gitu. Dia buat sesuatu yang baru, sejarah ya kemarin kita bahas ya di Spill TV sebelumnya. Dia berani untuk melakukan penjajakan ke partai-partai yang lain gitu. Bahkan ke PDI. Iya. Walaupun Itu paling Golkar ngeliatnya lah gitu. raihan kursi terbanyak ya. Tapi nggak gengsi lah untuk silaturahmi ke yang lain. Ya, itu namanya strategi politik. Nah, kan. ini yang memang kan ada udang di balik bakwan. Iya, namanya. pasti ada misi di situ. Ya, makanya dia hebat. Dan kemarin emang pokoknya kalau PKS kita nonton aja di belakang ada linknya, nanti dimasukin aja ya. emang kemarin yang podcast kita ngomongin tentang silaturahmi atau roadshow-nya PKS di
dinotis sama ketuanya gitu. Wah, terima kasih ya sudah membahas tentang PKA, membahas kali Herdianto. Iya. Siapa yang Kak Dika? Iya, jadi Dika meneruskan. Teman-teman Radar, terima kasih ya, dan keren. Punya satu analisa dia bilang begitu. Hebat, maksudnya nggak cuma sekedar berita gitu, tapi kita coba menganalisa secara kacamata redaksi, dan dia mengapresiasi itu gitu. Alhamdulillah. Makanya dia bilang gitu. Makanya kan ya alhamdulillah PKS gede nih kemarin. Gitu, jadi kurang lebih. Ayo partai lain, PAN. Oke, Pan. Ya kan gitu-gitu juga habis musda itu. Iya, Pak Igun. Iya, cuma lewat. tapi dia lagi ya. Ya biarpun katanya jagoannya Gerard kalah ya. Tapi penegasan bukan jagoan saya. Itu Ya. jagoannya Pak Wali. Wah, iya Pan. Ya, memang. Pan. Kok Memang begitu sih? Lu jangan gitu lu. Jangan nuduh lu. Nah, makanya ini mau diluruskan. Anda meluruskan omongan sendiri. ya. Besok Pak Bang Igun ditelepon loh. Igun nelpon Pak Wali lu. Jadi memang kemarin waktu setelah pilkada ini riak-riak musda dari PAN ini memang udah berisik lah Bang dari jauh-jauh hari, karena memang ada salah satu ASN ya kan yang memang di zaman Pak Wali sebelum menjadi wali kota masih mengabdi sebagai PNS di Sekdis ya. di Pemkot. Ya sebut aja namanya orang udah tahu. Ridwan, tahu lu juga. Haji Ridwan. Iya. Iya, di Tuh, DLK. Haji Ridwan mau maju Oke. DPRD. Jadi Itu info gua Haji Ridwan mau maju DPRD Jawa Barat tuh. Lagi juga udah nggak PNS ini dia juga Udah pensiun Ya, dari manusia sipil artinya tuh. Memang dijagokannya memang bukan pernyataan memang yang keluar dari mulut Pak Sufyan Suri sebagai wali kota Depok, tapi memang orang melihat secara historis tadi gitu Bang. Kesamaan baju tadi alma mater ya. Yes. Iya berarti lo jangan ngomong dari Pak Sufyan Suri dong. Nah, Nggak enak tapi lo. banyak juga dari teman-teman ngelihat hasil musda ini kok yang keluar yang kemarin lagi nih, Yes. gitu. Kemana nih sosok baru yang kemarin katanya dijagokan, gitu ya kan? Ini jadi pertanyaan besar juga. Memang ya balik lagi tetap ada hitungan waktu di pilkada. Mungkin sama secara jabatan di partai Ya. juga, di partai dan di legislatif gitu Iya. Ya, mungkin. dan mengingat PAN itu salah satu dari 4 partai yang memang sudah menyatakan sikap untuk mendukung Pak Wali dari awal, dari waktu Pak Wali masih sekda gitu. Jadi itu kaitannya juga arahnya ke situ sih. Oke. Tapi ya memang sih udah lama nih gak dihubungin sama Pak Haji Ridwan. Nggak usah lu. Kayak itu aja Kan deketin mau Pak. jadi DPR Jabar. Infonya. Terus Bang Has kemana ya? Bang Has DPR RI dong. Udah siap-siap aja. Bahkan tim beliau tuh seperti sudah ngeker Kota Bogor juga. Oh, udah mulai ya. Ya, kalau gue lihat sih ya Bang Has dengan segalanya di diri dia udah emang harus RI. Iya. Pinter ya. Iya. Di Depoknya senior, DPRD-nya pendiri. Iya. Maksudnya di DPRD provinsi udah lebih dari 2 kali ya. Iya. Ya udah saatnya udah nggak ada alasan lagi untuk nggak Emang RI. kalau wawancara Bang Has lu tanya apa juga dia mah. Apa khatam? Iya. Iya. Pendidikan yang bukan Itu komisinya juga dia. Salah satu media darling kita lah Bang Has itu ya. Jadi apapun pertanyaannya beliau bisa mampu menjawab dengan tingkat akurasi yang tinggi gitu, dengan tidak apa ya. Jawabannya tidak politis. Dan memang orang gaek lah Bang Has itu. Iyalah, kan. udah Dari senior. Depok juga, ada di Depok juga baru ke Jabar. Asam garamnya udah tinggi. Nah, ya secara kompetensi udah mesti dari dulu itu Bang Has di RI itu kita ngelihatnya juga public speaking gue salah satu politisi secara pribadi gue yang public speakingnya di Depok Hebat. mungkin 3 besar di Depok ya kalau untuk lokal. Bang Has gue megang dia karena memang bagus, enak gitu cara penyampaiannya, cara akurasi datanya. Jadi dia omongnya itu tidak secara general doang, jadi bisa masuk poin per poin kan apapun kita tanya gitu. Jadi dia sangat layak lah kalau untuk Bang Has ke sana gitu. Tinggal
Udah waktu kita lagi seru. Bikin hilang ngomongin aja. Duduk kru duduk. Tenang. Tenang. Dikit lagi, satu partai lagi. Satu lagi partai nih Satu PDI. partai. PDI. Kalau PDI ini kita udah pernah sering ngomong ya, maksudnya soal yang oknum. Nah, sebelumnya kan kita udah pernah membahas oknum ini karena nggak usah banding ya. Akhirnya kita dapat informasi juga kalah juga kan. Ya, Kasus itu. Kasusnya. Iya. Makin Jadi lagi. kita ngebahas malah menambah. Iya, kan malah gitu. menambah. Memang PDI sekarang kan sudah selesai. Iya. Ya, dan Bu Yuni juga sudah menjadi ketua, sudah menjadi struktur, udah rapi lah pokoknya. rapi. Ya, Bahkan dia udah Tapi melakukan memang masih roadshow. pincang, Nah, karena dia kurang satu satu- belum Betul. menunjuk Ya. siapa. Ya kurang satu satu puzzle lagi nih karena pengganti Pak Rudi ya. Rudi Kurniawan. Rudi Kurniawan yang sedang berkasus hukum. Yang infonya kalah banding, bener gak sih? Nggak tahu lah kita. Itu yang Mahkamah tadi Agung ya, disebutin. Bang? Iya, makanya. Mahkamah Agung ya, Bang? Ya infonya begitu, cuman kita sedang menelusuri untuk ke kejaksaannya. Untuk produk berita kita juga masih dalam proses pelengkapan data gitu. Katanya jadi lebih tinggi hukumannya. Pasti karena itu Yalah, kan ya kasusnya gimana ya? Ya udahlah kita udah sering. Tinggal buka linknya aja. Iya udah. Masalahnya Bang Ikra ini masih kembang kempes nih antara kapan nih gue dilantik kan gitu. Tapi nama dia emang udah Ada kan suaranya di bawahnya. Dan ya posisi Bang Ikra ini kuat menurut gua untuk jadi karena memang kan beliau juga di tim percepatan Iya. pemerintah ya. Pembangunan pemerintah. P3D. Mewakili dari PDI jadi artinya menjadi penghubung yang sangat baik, kita menjadi penghubung saat ini, messenger lah antara partai PDI dengan di pemerintah gitu. Biarpun mungkin secara pemerintahan secara general ya Bu Yuni bisa aja langsung apapun langsung ke Pak Wali Kota karena kan status beliau juga kan wakil ketua DPRD gitu dan Betul. mempunyai kekuatan yang ya setara lah arti dengan wali kota gitu. Tapi teknis-teknis Bang Ikra ini yang sedang bertugas gitu, sedang bertugas di tim percepatan gitu. Jadi ya menarik ini ditunggu nih. Ya, PAW-nya. Tugas Bu Yuni juga berat ya karena kan suara partai, maksudnya suara kursi dan partai di Kota Depok juga selama ini kan turun. Nah, Ya ini gimana nih tantangan Bu Yuni nih sebagai Sri Kandi? Yes. Apakah Untuk 2029. maksudnya kan mungkin orang bisa aja menyepelekan Bu Yuni bisa apa? Bisa apa. Iya. Ada suara-suara itu. Oh, banyak. Nah ini tinggal gimana nih Pembuktiannya kan karena kan untuk struktur ya kayak sepertinya kuat kan yang beliau tunjukkan Sekjen Pak Imam Turidi, Bendum Habib nih yang kaget juga Masuk lagi ya orang Iya, lama ya. orang lama. Nah, Itu makanya, kaget tuh. Itu memang kemarin Habib siapa sih? terpilihnya Habib Riza. KSB-nya PDP itu membuktikan atau menunjukkan bahwa Bu Yuni ini ternyata diam-diam menghanyutkan dia. Membahayakan. Iya diam-diam menyusun struktur dia. Sebelum muscap kayaknya beliau udah Udah ini kayaknya hitung-hitungan ya. Iya. hitung deh. Mantep deh. Boleh juga. Mungkin secara kalau untuk wawancara mungkin kurang, tapi secara perhitungan di bawah yang namanya perempuan ya. Dia punya kemampuan perhitungan pemetaannya tuh Ya, canggih kuat lah. juga dia. Hebat, kaget gua dan Itu raja pengasinan itu. asli di mana-mana tuh. Kuat pengasinan Kalau kedahan sekitar Banteng nggak? Abis Banteng Gajah nggak? Gajah juga udah ganti loh ketuanya. Ya Pak Binton kan. Pak Binton ya, dap ya benar. Betul. Ya tinggal kerja keras aja tuh Pak Binton. Mungkin arti gini, teman-teman yang parlemen secara kursi orang lihatnya kecil ya, Nasdem kan dengan satu kursi. Nasdem juga aman ya, Pak kondusif Samsul ya. Pak Samsul ya. Samsul Marip ya, kondusif dia Pak kemarin. Binton, jadi kursi-kursi yang minim lah ya. P3 kan juga dua juga gitu kan artinya. PAN juga. Ya PAN juga 2 ya. Iya. Demokrat juga lagi deg-degan. Oh, 5 enggak. gitu. Naiklah Demokrat. Ini enggak muscapnya. Oh, Demokrat Dia juga lagi deg-degan. Emang Pak Edi gimana? Kenapa Pak Edi?
Pak Edi mah emang udah malang melintang ya Bang, tapi yang namanya apa ya? Usia kali ya? Usia betul Bang ya. Terus Mungkin kondisi fisik juga fisik ya. atau kesehatannya juga jauh lebih baik. Artinya mungkin saatnya pensiun gitu. Iya mungkin Bang ya. Ya, karena kalau itu sempat sakit yang agak ini Ya lah ya. dia ya. Mendingan kesehatan sih, ya udah gitu mah. Kemarin ya itu makanya Siapa ya, sosok yang cocok Nat, itu tuh di mata lo? siapa nih? Di matamu. Ya. Tapi emang udah ada nama-nama yang muncul. Ada dong. Ada. Bu Sekjen? Ada Potensi pasti nggak, Bu Sekjen Enda? ya, Bu Enda. Terus juga yang Pak Adit? Pak Adit. Nah, kalau Pak Adit rencananya cuman satu periode Bang di Oh, gitu? DPRD Kota Depok. Wow. Rencananya mau ke Provinsi? naik ke RI malah. Wow. Oh, gue tahu gantiin ibunya. Mungkin. Jadi gitu. Jadi udah disiapkan kayaknya karpet merahnya kalau buat Bang Adit itu. Oke, Dia oke, orang oke. baik juga lah dia. Nah, emang kalau udah mulai ya ada gesekan-gesekan di partai ini. Bukan gesekan, mulai ada persaingan ya antara Bu Enda dengan kadernya sendiri juga. Yang sebelumnya bukan kader Demokrat sebenarnya. Baru kemarin lagi jadi kader Demokrat terus berusaha mau Siapa nih? Ya. Jadi memang kalau Demokrat itu jadi kalau misalkan Bang Edi udah nggak meneruskan, berarti artinya ada jabatan ketua, ada juga jabatannya di dewan gitu ya. Kursi ada yang kosong. Nah, ini juga cakep nih. Siapa kira-kira nih? Seksi juga. gitu. Woi, jangan. Demokrat itu potensinya bagus loh karena Iya. sosok AHY ini kuat. Iya. Iya. Itu seksi Ya. untuk naikin itu salah satu partai secara pribadi yang gua ngelihat punya kans untuk kembali berkuasa di Depok itu Demokrat. Iya. Yes. Iya. Mengganggu hegemoni PKS dan Gerindra lah. Iya. Tergantung Itu di Kota Depok ini. Golkar aja deg-degan itu. Kalau gue melihatnya karena Demokrat itu tadi AHY sinarnya bagus. Lagi bagus, anginnya bagus dia. Bagus. Jadi dengan tidak ada kisru apapun komentar-komentar ketumnya tuh sejuk aja. Ya. Pengaruh loh itu wibawa ketum itu untuk pemilih di akar rumput. Kita tuh ngeliat AHY-nya, figur Pak SBY juga dengan sebagai mantan presiden yang tidak berkomentar yang inilah. Nggak mau berpolemik lah Iya, dengan polemik, ya. mantan-mantan presiden sebelumnya. Ya maksudnya ya kan melukis kan Pak SBY. ngapain sih lah itu Dan mah begitu ya. analisa bahkan perang Iran aja beliau mengeluarkan analisa loh. Gue nonton di YouTube Justru keren hal yang kayak banget. gitu yang dibutuhkan Iya. pencerahan, bukan yang ngurusin itu apa yang Apa, tahu iya, iya, sudah jelas ribet. tuh. Apa sih tinggal tunjukin maksud lo? Iya. Ada di show ini. Demokrat juga, kayaknya Demokrat akan seru pada nantinya ini ya. Tentu seru. Riak-riak di bawahnya. Tapi emang dia muscap apa kemarin musdanya? tuh udah itu Gue malah nggak ini ya. Belum ngikutin nih gua. kemarin dia udah tapi kayaknya untuk laporan pertanggungjawabannya aja Bang. Tapi musdanya belum. Sejauh ini belum. Oke. Tapi memang kalau kita lihat dari perolehan kursinya emang ya Demokrat ini ya memang saat ini 5 ya. Tetap 5. Kursi. Ya kan dari 15. Gue pertama kali di Depok gimana ya kagak Pas lagi serinya tuh. SBY lagi. 2010. Iya. Kan Presiden. sempat akhirnya Naik ya, sempat pertama 3 kali. ya. Demokrat ya. Sempat 3 kan? Iya. Kalau dari periode sebelum itu berapa? 3. Sempat 3. Pak Edi, Bu Enda, Pak Topik. Sekarang Terakhir paling naik jelek 3 itu. jadi Sekarang ya tambah Haji 2. Iman sama Bang Adit. Bang Adit. 5. Jadi 2 naik 5 ya? Iya, dua 3 naik 2. 3 jadi 5. Dia naik juga. Dapat 2. Kalau Bang Adit kan karpet merah, kalau Bang Haji Iman kan emang basis grassroots-nya Cipayung kuat ya. ya, Cipayungnya. Walaupun dipindahin kemana juga pindah loncat partai juga tetap Ya, jadi tapi ya, mengalami dia. betul, tapi mengalami sedikit penurunan saat waktu dia di Gerindra sekitar 13.000. Pas sekarang kemarin 10 sampai 9 ribuan. Dia mengalami penurunan suara dia di situ. Nah itulah dia suaranya yang banyak kadang suaranya yang banyak ini suka jumawa untuk menduduki kursi ketua. merasa Ya. gitu. Gitu kurang Oke, lebih. udah semua nih. Ada lagi enggak? Cukup. Wasit jangan tidur dong. Gila, wasit menikmati perbincangan kayaknya. Tadi kata wasit sekalinya gue waktuin gue diomelin. Iya. Santai dong. Ya udah tutup dah.
Udah malam. Oke. Tetap Bang Arya. kameranya di situ. Mana Bang Geran? Oke. Pokoknya kalau Ya gue nutup terakhir dikit ini lah. Pak Profesor, Pak Majab, ayo kita pengen buat kalian masih gantung Gua masih penasaran tuh. sama Kita coba lagi. spill tipis hari ini. Jadi kesini apa kesini nih? Kesini deh. Oke, pantengin terus spill tipis by Radar Depok. Jangan lupa Like. like, comment, and subscribe. Oke, bye.